Hai pemuda-pemudi yang kena mental kalau ditanya kapan nikah, termasuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dalam channel Serba Tutorial Hidup Mudah dengan tutorial. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tanggal berapa YouTuber gajian. Jika pada umumnya kita ketahui bahwa karyawan atau pegawai itu gajian di tanggal, ada yang di awal bulan, ada di akhir bulan, ada mungkin yang di pertengahan bulan, bahkan ada yang gajian per hari. Bagaimana dengan YouTuber? Ya, YouTuber itu gajian di antara tanggal 21, 22, atau 23. Saya sendiri gajiannya itu di tanggal 22. Jadi misalkan gaji kita di bulan 1 itu ditransfernya di bulan 2 di tanggal 22. Seperti dengan karyawan atau pegawai, untuk menerima gajinya itu ada syarat dan ketentuannya. Tidak mungkin dia gajian full kalau misalkan hadirnya di bulan 1 misalkan cuman 1 hari ya. Sama dengan YouTuber. YouTuber itu dia gajian ketika misalkan di bulan 1 antara tanggal 1 sampai dengan akhir bulan pencapaiannya atau pendapatan YouTube-nya itu sudah mencapai Rp1.300.000. Selama itu belum tercukupi, misalkan bulan ini bulan 1 antara tanggal 1 sampai dengan akhir bulan kita mendapatkan pendapatan dari YouTube 500.000, itu belum bisa ditransfer di tanggal 22 di bulan 2, melainkan harus ditampung dulu sampai kemudian mencapai angka 1.300.000 ke atas. Jika pada pegawai atau karyawan, misalkan dia gajian di tanggal 5, pasti proses penggajian dari perusahaan itu diproses jauh-jauh hari sebelum tanggal 5 itu sendiri. Nah, bagaimana dengan YouTuber? Di YouTube ada yang namanya dengan YouTube Studio. Jadi di YouTube Studio itu kita bisa melihat analisis channel kita mulai dari jumlah penayangan, subscriber, dan pendapatan kita per hari. Ya, jadi di YouTube Studio itu pendapatan kita direkap per hari. Ya, jadi kalau saya sendiri di update-nya itu pada antar jam 10 sampai jam 1 siang. Ya, jadi saya bisa lihat pendapatan saya misalkan tanggal 12, saya bisa lihat misalkan tanggal 12 itu pendapatan saya misalkan 1000 kali tayang, dan uang yang saya dapat dari 1000 kali tayang itu misalkan 5.000 atau 10.000 rupiah. Kemudian YouTube Studio ini juga merekap pendapatan kita per bulan. Ya, jadi misalkan pendapatan kita mulai dari tanggal 1 sampai akhir bulan itu kemudian direkap oleh YouTube Studio. Kemudian rekapannya ini atau laporan pendapatan kita ini dikirim ke akun Google AdSense kita. Ya, jadi misalkan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari. Ya, jadi itulah yang direkap oleh YouTube Studio. Kemudian dikirim ke akun Google AdSense kita. Ya, laporannya yang dikirim. Ya, apa itu Google AdSense? Yang belum tahu silahkan nonton video saya sebelumnya. Itu proses menjadi YouTuber dari awal sampai mendapatkan uang di YouTube. Ya, silahkan diklik di link deskripsi di bawah ini yang belum tahu apa itu Google AdSense. Oke, lanjut. Setelah rekapan per bulan dari YouTube Studio dikirim ke Google AdSense, ya, di Google AdSense itu atau di akun Google AdSense kita itu rekapan 1 bulan itu yang 1 Januari sampai 31 Januari munculnya di akun Google AdSense kita di antara tanggal 12, 13, dan 14. Ya, saya sendiri munculnya itu di tanggal 14 ya. Kenapa di tanggal 14 di bulan berikutnya? Tentunya antara tanggal 1 sampai tanggal 14 itu tentunya ada prosesnya. Oke, setelah tanggal 14 itu misalkan sudah masuk laporannya, pendapatan kita di YouTube itu misalkan 1,5 juta ya, kita sudah bisa lihat ya. Ya, jadi 1,5 juta inilah kemudian yang akan ditransfer ke rekening kita pada tanggal 22. Ya, jadi misalkan itu kalau 1,5 juta penghasilan kita di bulan yang lalu. Bagaimana kalau misalkan tidak cukup? Kan saya tadi bilang itu harus mencapai 1.300.000 ke atas baru bisa ditransfer ke rekening kita. Jadi misalkan bulan lalu kita dapat 200.000, itu belum bisa ditransfer. Dikumpul dulu ya sampai mencapai 1.300.000 ke atas baru kemudian ditransfer di tanggal 22. Ya, jadi seperti itulah proses penggajian dari YouTube. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.